sahabat Jundu dimanapun berada, ada satu adab penting banget nih. Setiap keluarga pasti memiliki beberapa kamar. Tidak semua rumah pasti punya kamar. Ada juga orang rumah yang nggak punya kamar. Tapi setiap rumah biasanya punya kamar khusus. Kamar kakaknya, kamar adiknya, kamar ibunya, kamar atau orang tuanya, dan lain-lain. Itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita nggak boleh masuk ke dalam kamar orang lain yang bukan milik kita, atau tanpa seizin dari yang punya kamar. Itu nggak boleh masuk, nggak boleh asal masuk. Harus kita minta izin, walaupun kamar ayah dan ibu kita sendiri. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, Sa'ala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala astazin ala ummi. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku harus meminta izin kepada ibuku? Maka Nabi berkata, faqala na'am. Ya, harus minta izin. Faqala rajulun, inni ma'aha fil baiti. Aku tinggal bersama ibuku satu rumah. Kata Nabi apa? Astazin alaiha. Tetap harus minta izin kepada beliau. Faqala rajulun. Kemudian berkata lagi nih seorang yang bertanya ini khadim. Aku pelayannya. Mungkin ibunya lagi sakit, maka dia melayani ibunya. Aku pelayannya. Kata Nabi, astazin alaiha. Tetap harus minta izin. Atuhibbu antaroha uryanatan. Apakah engkau senang melihat ibumu dalam keadaan telanjang? Maka dijawab, qala la, enggak mau. Jadi ini juga diajarkan sama Rasulullah SAW. Baik anaknya, apalagi pembantunya, semua khadim. Ini perlu diperhatikan. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Ini adab kita sama orang tua. Jadi kita sangat ta'zim orang tua. Kita nggak asal masuk ke dalam kamar orang tua kita. Tetap kita minta izin. Assalamualaikum. Kadang kita nggak tahu. Menjaga pandangan. Inilah hikmah daripada kita minta izin masuk kamar, masuk rumah, dan menjaga pandangan kita dan menjaga dari fitnah. Jangan sampai ketika kita masuk rumah tanpa izin, nggak ada siapa-siapa, kita coba masuk, hati-hati. Pasti sesuatu yang dilarang, yang diajarkan sama Rasulullah SAW, itu tidak boleh, pasti membawa dampak yang bahaya, pasti membawa dampak yang begitu besar, pasti membawa dampaknya fitnah dan lain-lain. Dan ini adalah ajaran Rasulullah SAW untuk menjaga kita dari kebaikan kita, nama baik kita semua. Masya Allah, indahnya tuh. Jadi ketika kita berkunjung nanti dalam lebaran, tetap perhatikan adab-adab kita, akhlak-akhlak kita. Kemudian yang kelima, adab berkunjung juga adalah waktunya. Harus memperhatikan waktu yang pantas untuk kita berkunjung ke rumah saudara kita atau teman kita atau lainnya. Karena ini menentukan juga adab kita. Jangan kita datang waktu pas lagi mau makan. Nah, pas nih makan siang nih. Atau kita berkunjung pada saat mereka keluarga itu mau berangkat, mau jalan-jalan gitu. Kita harus tahu diri nih, harus melihat kondisi dan situasi. Makanya kalau sekarang enak, ada handphone, ada handphone, jadi kita bisa informasi dulu kalau mau datang. Ya lebih-lebih kalau dia datang, kalau mau nolak kan bisa, kita nggak jadi datang dan lain-lain. Pokoknya enak datang, ada komunikasi, handphone dan lain-lain. Tapi waktunya, hati-hati, jangan sampai waktu-waktu yang pas lagi, ya termasuk jangan pas lagi makan, jangan pas lagi mau berangkat dan lain-lain, atau di waktu lagi mau ribet-ribetnya, yaitu ketika waktu maghrib, itu ribet. Jangan, itu juga adab ya akhlak kita, jangan sampai mengunjungi saudara kita dan saudara kita yang kita kunjungin merasa tidak nyaman, merasa nanti jadi seuzon sama kita, wah ini mau makan nih, ada lain, itu kan jadi fitnah juga. Ya, ini adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Sahabat Jundu, sebenarnya di Indonesia adat istiadat tentang Lebaran, saling mengunjungi itu udah sangat bagus sekali ya dibandingkan negara-negara lain. Nah, karena di Indonesia ini kita diajarkan oleh sebuah tradisi yang sangat baik dalam agama Islam, tentunya sangat menunjang dalam ajaran Rasulullah SAW, yaitu bersilaturahim. Karena memang kita nggak boleh sampai putus banget, nggak mengunjungi atau nggak bisa bersilaturahmi kepada saudara kita. Itu adalah adab juga. Setidaknya setahun sekali yang diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan juga nggak boleh juga terlalu sering. Kalau jarang-jarang mengunjungi saudara kita, itu akan menumbuhkan rasa cinta, atau bahasanya rasa kangen dan rindu. Kan beda. Orang yang jarang datang sama orang yang sering datang, lihat sikapnya beda, vibes-nya itu beda gitu. Tapi kalau orang luar nih, yang dari Jakarta ke kampung, ke Jawa atau dan lain-lainnya, pasti masyarakat yang Jawa tuh sangat antusias dan sangat enaknya mau nemenin. Kenapa? Karena jarang. Tapi kalau sering, ya lihat
kita tetangga kita biasa aja sama tetangga kita biasa aja sama saudara kita yang sering kunjungin. Tapi beda sama teman kita yang jarang ketemu, rasanya lain gitu. Itu juga kita perlu perhatikan. Dan jangan juga nggak pernah ketemu, nggak pernah bersilaturahim, tiba-tiba datang bawa undangan. datang bawa undangan. Nah ini ada tips juga nih buat sahabat Jundu. Kalau mau ngundang teman-teman kita atau mau nikah itu dan lain, ini udah lama nih, teman SD dah bahasanya. Kalau mau ngundang jangan tahu-tahu datang kasih undangan, tapi kita yang membangun komunikasi dulu, bangun komunikasi biar tidak disangka nih ya datang ngundang doang nih, ada perlunya nih. Jangan gitu ya, tapi harus kita bangun komunikasinya dulu, sehingga ketika komunikasi itu terjalin, kita ngajak teman tuh enak, teman insya Allah datang di acara-acara kita. Ini penting nih untuk kita perhatikan. Kemudian adab yang keenam adalah ketika kita mengunjungi silaturahim atau ke rumah saudara kita, perhatikan pakaian kita. Pakaian kita juga harus bagus, harus rapi. Kalau tidak punya baju yang bagus, setidaknya pantas untuk kita pakai, sehingga kita memiliki wibawa dan haibah kita, dan kita pun bisa dihormati oleh sahibul baitnya. Dan ketika kita sampai di rumah, kalau kita bersama rame-rame ada orang yang lebih tua, jangan pernah duduk duluan sebelum orang yang lebih tua dari orang-orang kita. Kalau kita berkeluarga nih, maksudnya kita sekeluarga datang ke rumah saudara kita yang lain, karena kita punya orang tua, jangan kita duduk duluan, tapi orang tua kita dulu duduk, baru kita duduk. Tuh, itu adalah adab juga. Jadi jangan sampai itu pas lagi ada bangku, silakan duduk, itu langsung lompat duduk di bangku, jangan. Itu nggak adab. Tapi adabnya adalah orang tua dulu, yang lebih tua dulu, atau kalau ini semua anak muda semua, nggak ada orang tua, yang orang yang berilmu, yang lebih berilmu dulu duduk duluan. Itu adab kita. Tuh, cakep tuh ente punya adab yang diajarkan. Wah, indah dah dilihatnya. Nah, dan perlu diketahui sahabat Jundu, orang alim, orang berilmu bisa ngelihat kita. Bisa ngelihat kita nih anak beradab apa enggak. Yang bisa mengetahui adab seseorang itu tinggi atau rendahnya, mereka lah yang memiliki adab. Ngeri kita kalau ketemu orang yang sahibul adab. Kemudian adab selanjutnya adalah jangan ketika kita sudah duduk di rumah seseorang, jangan tangan kita nih gegatelan, geratak-geratak, pegang barang orang, pegang barang ini dimainin sana sini. Jangan, bisa jadi tuan rumah nggak seneng. Hati-hati, walaupun ekspresinya senang tapi hatinya kita nggak tahu. Dan ini sebenarnya udah diajarin dalam kitab Akhlak lil Banin. Ya Allah, agama yang ngajarin. Begitu indahnya akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan suka mainin barang-barang orang, apalagi ngambilin, nguntil. Jangan ya. Ente kita juga sebagai orang tua ajarin anak kita jangan sembarangan nyentuh barang-barang orang. Jangan sentuh-sentuh tuh hal-hal yang bukan miliknya. Itu ajarkan. Itu kita ngedidik anak kita adab. Bukan yang larang, emang ngedidik. Itu ngedidik adab. Makanya sering tuh orang tua dulu kita kalau kita lagi main, jangan pegang-pegang saya. Walaupun sahibul baitnya mengizinkan dan lain-lain, tetap kita yang orang tua menjaga anak kita jangan sampai main. Atau ini anaknya nggak main, orang tua yang pada mainin. Jangan. Orang tua yang pada main. Kemudian ketika kita lagi duduk di sebuah ruangan, ada surat, sepucuk surat, jangan suka-suka baca. Jangan suka baca-baca surat yang ada digeletak di meja, dimanapun, apalagi di meja khusus. Itu nggak boleh dilarang, itu haram. Nggak boleh membaca kitab. Karena ini ada dalam hadis Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah SAW, manittala'a fi kitabi akhihi bi ghairi amrihi, faka'annama ttala'a finnar. Barang siapa yang membaca surat saudaranya bighairi amri tanpa izin, faka'an nama tala'a finnar, maka sama aja ia mengintai ke dalam api neraka. Luar biasa. Jadi nggak boleh sembarangan kita baca-baca itu surat, apalagi kalau sekarang mungkin jarang surat handphone. Itu nggak boleh kita buka-buka handphone orang tanpa izin. Itu nggak boleh. Itu sama aja kita mengintai api neraka. Allahumma sholli wa sallim. Maka di sini nih ajaran Rasulullah SAW begitu indah. Kemudian adab selanjutnya, jangan suka meludah di karpet atau ngupil atau korek kuping dan lain-lain, kita meper di karpet dan lain-lain. Itu juga dilarang. Atau kita mengotori barang-barang atau karpet permadani yang ada di rumah orang lain, rumah saudara kita. Itu nggak boleh. Ya, jangan sampai. Itu adalah adab. Apabila kita ingin pulang, minta izin juga. Jangan tahu-tahu kita pulang begitu aja. Ini adab. Jadi kalau kita datang dengan izin, pulang pun harus dengan izin. Itu adab. Kita harus nemuin sahibul baitnya. Kita temuin saudara kita mau pulang. Kalau diizinin, khalas kita pulang. Nah, sekarang kalau kita lagi bertamu, pas mau pulang,
ada tamu lagi. Ini kan biasa begitu tuh kalau orang lebaran, kita lagi berkunjung kemudian datang lagi tuh orang. Kita jangan langsung diri. Ini adab. Karena apa ya, dapat menyinggung perasaan tamu yang baru datang. Disangka nanti kita pergi gara-gara orang itu datang. Jadi tunggu sebentar ya, kecuali kita punya alasan kuat kenapa kita harus buru-buru mau pulang atau mau pergi, sehingga sahibul bait mengizinkan kita dan kita juga minta izin sama tamu yang baru datang. Itu adabnya seperti itu. Paham ya sahabat Jundu? Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Untuk episode selanjutnya adalah bagaimana cara kita menerima tamu dan sikap kita menerima tamu, adab-adab kita. Insya Allah dalam jangka waktu dekat ini akan buatin tayangan berikutnya, karena itu masih lanjutannya. Adalah tadi kan sebagai pengunjung, sekarang sebagai sahibul baitnya, gimana adabnya. Tetap ikutin tayangan ini. Yang belum subscribe dan nyalakan notifikasi. Insya Allah ada tayangan terup to date. Dan jika tayangan ini bermanfaat, bantu like, share, dan komen gimana. Insya Allah akan dibahas tentang adab-adab yang lainnya. Ana dari Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.